Hai Ayah Bunda, stunting itu bisa dicegah loh, terutama dengan cara memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang benar buat si kecil. Nah, untuk mencegah supaya si kecil nggak stunting, dalam menu seimbangnya, pemberian protein hewani setiap hari itu sangat penting. Mengapa harus protein hewani dan bukan protein nabati, dan berapa banyak yang harus diberikan? Yuk kita bahas bersama saya Dr. Agnes dalam video Meet Dr. Agnes kali ini. Hai Ayah Bunda, tahu nggak terkait dengan asupan makanan, stunting itu ternyata disebabkan oleh protein hewani yang nggak cukup loh. Protein hewani ya, bukan protein nabati. Contoh sumber protein hewani apa saja? Susu, telur, ikan, ayam, dan daging. Sumber protein nabati misalnya tahu, tempe, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain. Kenapa sih harus protein hewani dan bukan protein nabati? Karena untuk mencegah stunting tentunya harus diberikan protein yang berkualitas. Protein yang berkualitas salah satunya dinilai dari kelengkapan 9 asam amino esensialnya dan juga kemudahannya diserap oleh saluran cerna. Nah, ternyata kelebihan protein hewani adalah dia memiliki asam amino esensial yang lengkap dan lebih mudah dicerna oleh usus kita. Karena asam aminonya lebih lengkap, kandungan insulin-like growth factor 1 atau IGF-1-nya juga jadi lebih banyak. Apa pula itu IGF-1? Insulin growth factor 1 ini adalah protein hormon mirip hormon insulin yang fungsinya sangat penting untuk merangsang pertumbuhan sel-sel tulang yang menyebabkan tulang menjadi lebih panjang dan kuat sehingga anak bisa menjadi lebih tinggi. Penelitian di Ethiopia dan juga Indonesia menunjukkan bahwa kadar IGF-1 anak stunting lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak stunting. Penelitian lain di Jepang menunjukkan jika kita mengurangi satu saja asam amino esensial, maka kadar IGF-1 berkurang sebanyak 34%. Dan jika seluruh asam amino esensial dihilangkan, maka kadar IGF-1 dalam darah akan berkurang sebanyak 50%. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya protein hewani karena kadar asam amino esensialnya yang lengkap, dan kelengkapan 9 asam esensial ini membuat IGF-1 semakin banyak sehingga pertumbuhan sel-sel tulang semakin baik, tulang semakin panjang dan kuat, dan anak semakin bertambah tinggi. Sejak tahun 2013, Food and Drug Association juga membuat metode baru dalam mengklasifikasikan mana protein yang kualitasnya baik dan tidak dengan metode Digestible Indispensable Amino Acid Score atau DIAS. Metode ini menilai kualitas protein dari kelengkapan asam aminonya dan bioavailabilitasnya atau kemudahannya diserap oleh usus. Nah, ternyata protein hewani kualitasnya lebih baik dibanding protein nabati. Fakta ini didukung oleh penelitian di Malawi yang menyatakan bahwa dengan konsumsi protein hewani berupa daging, ayam, ikan, susu, dan telur berkaitan dengan peningkatan tinggi badan anak usia 12-36 bulan. Sehingga protein hewani dapat menurunkan angka kejadian stunting. Kembali kepada pencegahan stunting, berikut ini adalah contoh variasi protein hewani yang bisa diberikan untuk si kecil yang tersedia di sekitar kita. Untuk memudahkan, kebutuhan protein hewani per hari anak balita bisa disederhanakan sebagai berikut. Untuk anak usia 6-12 bulan, kebutuhan per harinya adalah sekitar 15 gram. Sederhananya bisa diganti dengan 2 buah telur per hari, atau bisa diganti juga dengan 1 buah telur per hari ditambah 1 sendok makan hati ayam, atau 1 buah telur dengan 1 sendok makan ikan cincang, atau 1 buah telur dengan 1 sendok makan daging ayam cincang, atau 1 buah telur dengan 1 sendok makan daging cincang. Untuk anak usia 13-24 bulan, jika disederhanakan, kebutuhan protein hewaninya per hari adalah 20 gram per hari. Bisa diberikan dengan 2 buah telur ditambah susu UHT kotak yang 125 ml yang rasa plain. Atau bisa juga diberikan 1 buah telur dengan susu UHT rasa plain yang 125 ml ditambah dengan 1 sendok makan hati ayam. Atau 2 telur ditambah 1 susu UHT 125 ml ditambah 1 sendok makan daging cincang ayam, atau 2 buah telur ditambah 1 kotak susu UHT 125 ml yang plain ditambah 1 sendok makan
ikan. Atau 2 buah telur ditambah 1 kotak susu UHT 125 ml yang plain dan ditambah dengan 1 sendok makan daging cincang. Untuk anak usia 24 bulan sampai 5 tahun, kebutuhan protein hewani perharinya adalah 25 gram per hari, atau jika disederhanakan bisa diberikan dengan 2 buah telur ditambah dengan 3 kotak susu UHT 125 ml yang plain. Bisa diberikan 3 susu UHT ditambah 1 telur ditambah 1 hati ayam, atau 1 buah telur ditambah dengan 3 kotak susu UHT 125 ml yang plain ditambah juga dengan 3 sendok makan daging cincang, atau 1 buah telur ditambah dengan 3 kotak susu UHT 125 ml yang plain dan juga ditambah dengan 3 sendok makan daging ayam cincang, atau 1 buah telur ditambah dengan 3 kotak susu UHT 125 ml yang plain dan juga divariasikan dengan 3 sendok makan ikan cincang. Tapi sebentar, memangnya boleh ya dok ya memberikan susu UHT untuk anak? Dalam rekomendasi MPASI terbaru tahun 2023, WHO memberikan pilihan susu untuk anak dan diantaranya adalah untuk anak di atas 1 tahun boleh diberikan susu pasteurisasi atau susu UHT tapi yang plain atau rendah gula. Tetapi di Indonesia setiap merek berbeda kandungan gulanya dan kandungan susunya. Jadi pastikan membaca AKG atau angka kecukupan gizi dan pilihlah susu UHT dengan komposisi yang rendah gula dan lebih banyak kandungan susunya. Nah, gimana nih ayah bunda? Sudah jelas kan kenapa si kecil harus diberi protein hewani? Yuk cegah stunting dengan memberikan protein hewani setiap hari buat si kecil. Bye!